lewat web. Kemudian dari sisi pengelola datanya itu sisi UPD-nya. Begitu juga dengan sisi rumah sakit. Nanti ada sisi Sidoni RS yang diakses oleh rumah sakit dan diakses oleh petugas UPD. Kecuali laboratorium ya, Sidoni Lab itu toh hanya dilakukan oleh petugas UPD. Jadi yang harus kalian lihat ini ya. Nanti kita akan praktekkan gimana caranya kita mengelola data permintaan darah, mengelola permintaan darah secara online itu dari sisi UPD maupun dari sisi rumah sakit. Ya. Trigger atau pemicunya adalah permintaan dari RS. Jadi ketika stok darah sudah muncul di sistem, kemarin kita sudah bahas mengenai produk rilis atau rilis eh, produk komponen darah sebelum dilakukan permintaan darah. Jadi rilis setiap data yang dirilis oleh bagian produk rilis ini akan memicu penambahan stok darah di Sidoni RS maupun di Sidoni donor. Jadi eh, ketika ada permintaan, kemudian darah berkurang, itu secara otomatis sistem akan mengupdate ke sisi rumah sakit maupun ke sisi aplikasi untuk pendonor. Jadi pendonor bisa lihat nih, stok darah bagaimana kondisinya, apakah stok darahnya menipis. Jadi ada di situ eh, tujuannya juga salah satunya untuk kita donor ini bisa melihat stok darah itu untuk memicu dan memacu atau memberikan trigger kepada donor kalau yang sudah waktunya mereka untuk mendonorkan darahnya. Ya. Kemudian selanjutnya di bagian permintaan darah atau Sidoni RS yang diakses oleh rumah sakit itu, jadi nanti ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama adalah bagaimana mengelola permintaan darah untuk transfusi. Jadi ini untuk rumah sakit yang belum memiliki bank darah. Sedangkan untuk rumah sakit yang sudah memiliki bank darah, maka dilakukan yang namanya proses dropping atau proses permintaan darah ke PMI atau ke UTD untuk kebutuhan stok darah di rumah sakit. Lalu pertanyaannya apakah mungkin dari bank darah juga melakukan permintaan transfusi? Itu sangat memungkinkan karena ada beberapa produk darah yang memang umurnya atau masa expire-nya itu tidak panjang ya. Seperti trombosit konsentrat itu umurnya hanya 3 hari tanpa perlakuan menggunakan alat agitator dan bisa bertahan 5 hari jika menggunakan agitator. Nah, kemudian setiap permintaan darah itu akan eh, mengakses websitenya Sidoni RS. Jadi melalui Sidoni RS, maka nanti data akan terkoneksi antara UTD dengan rumah sakit. Nah, ini untuk eh, website yang diakses oleh petugas RS atau BDRS. Tadi melalui laman edukasi rs.sidoni.xyz dan ini adalah tampilan antarmukanya. Jadi akan ada pertanyaan tentang keamanan aksesnya ya. Jadi hanya bisa akses ini hanya bisa dilakukan oleh rumah sakit yang memang sudah memiliki akses dan memiliki password untuk bisa masuk ke dalam sistem. Ya. Kemudian satu lagi ini adalah laman atau website untuk petugas yang mengelola darah atau petugas yang mengelola Sidoni RS. Sama, masing-masing petugas juga harus memiliki akses sendiri ke website tersebut. Nah, kita akan bahas lebih detail nanti di apa secara langsung, secara real ya pada apa namanya pada praktikum kali ini. Untuk ini ya tidak terlalu panjang untuk materinya. Yang perlu diingat adalah alurnya ya, alur permintaan darahnya seperti apa. Nah, yang pertama eh, sistem akan dipicu untuk apa namanya melakukan proses pelayanan darah. Itu yang pertama syaratnya harus ada permintaan darah dari RS maupun BDRS, baik itu permintaan yang bersifat transfusi maupun permintaan stok darah dengan cara dropping. Nah, setelah rumah sakit mengakses sistem, kemudian melakukan permintaan darah, mensubmit permintaan darah, maka permintaan tersebut harus diverifikasi oleh petugas UPD. Ya. Jadi harus diverifikasi dulu.
sebelum bisa prosesnya berlanjut gitu ya. Setelah diverifikasi, maka rumah sakit atau petugas rumah sakit akan melakukan yang namanya print out permintaan darah, print out lembar permintaan darah. Nah, ini tetap wajib ya. Jadi harus ada bentuk fisiknya, harus ada print outnya yang nanti akan dikirimkan ke UPD oleh RS itu eh, untuk melengkapi proses permintaan darah. Jadi by data sudah masuk, kemudian di print out, sampelnya sudah di apa namanya sudah disiapkan, kemudian print outnya harus ditandatangani oleh dokter yang meminta, kemudian stempel dengan cap rumah sakit, baru dikirimkan ke UTD PMI terdekat. Lalu apa yang dilakukan oleh petugas PMI atau petugas UTD? Maka ketika sampel dan form sudah dikirimkan, yang dilakukan oleh petugas dari PMI adalah melakukan pengecekan pada saat penerimaan sampel. Dicek dulu tuh sampelnya, apakah sampelnya sesuai dengan lembar apa formulir yang disertakan atau tidak. Nah, di situ dilakukan proses tersebut, kemudian by system juga kita akan inputkan datanya, lalu setelah selesai maka akan dilakukan prosedur selanjutnya yaitu pemeriksaan uji silang serasi atau cross matching. Nah, setelah proses cross matching dikerjakan, maka kita sampai pada tahap nanti darah itu dikeluarkan atau didistribusikan ke rumah sakit sesuai dengan rumah sakit yang meminta. Nah, kemudian dilakukan pengiriman darah ke rumah sakit tersebut, lalu nanti harus ada konfirmasi pengiriman atau konfirmasi kedatangan darah. Ya, jadi harus dipastikan bahwa darah sudah terkirim, kemudian sudah dilakukan pengecekan bahwa darah yang dikirim tidak salah, ya darah sudah sesuai dengan apa proses permintaan di awal dan itu baru siap untuk ditransfusikan ke pasien. Oke, sampai di situ kita akan coba langsung ke dalam sistemnya ya. Jadi kita semua, oke, silakan. Ada pertanyaan nggak prosesnya itu tadi? Proses permintaan darah. Hmm? Ada nggak? Jelas ya prosesnya ya. Jadi antara ada petugas admin rumah sakit sama petugas TG ya pakai dua laman ya bisa nanti. Oke Pak, silakan Pak. Oh ya Oke. Pak, Ya, bedanya dropping sama transfusi apa Pak? Darah dropping sama darah transfusi. oke. Jadi perbedaan yang mendasar dari darah dropping dan darah transfusi itu, yang pertama, transfusi itu dilakukan oleh rumah sakit yang belum memiliki bank darah. Sedangkan untuk dropping dilakukan hanya bisa dilakukan oleh rumah sakit yang sudah memiliki bank darah. Dan ketentuan bahwa yang keduanya adalah bahwa darah yang diberikan oleh kita pada proses transfusi adalah darah yang siap pakai atau sudah diuji silang serasi, sudah di crossmatch dan siap digunakan untuk ditransfusikan kepada pasien. Sedangkan untuk dropping, dropping adalah pemenuhan darah atas dasar permintaan dari rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan stok di rumah sakit. Nanti ketika ada permintaan transfusi, permintaannya tidak ke PMI atau tidak ke UTD, tapi permintaannya ke bank darah dari ruangan. Seperti itu ya. Jadi dropping itu untuk pemenuhan kebutuhan stok di rumah sakit. Paham nggak? Tidak ada dropping sama transfusi. Yakin? Ya, oke. Oke, lanjut Pak. Nah, paham ya? Nah, untuk selanjutnya kita akan buka laman dua laman ya sekaligus ya nanti biar nggak bolak-balik. Yang pertama kita akan buka dari sisi RS dulu. Kita Ya, menggunakan edukasi ya das das rs.sidoni.exchange. Oke, ini tampilannya sama persis dengan yang tadi saya sampaikan. Lalu yang kedua kita akan buka laman edukasi ya. das rs das admin. Nah ini bedanya di kata adminnya ya. Yang merah OTG, yang biru rumah sakit ya. Yang merah OTG, yang biru rumah sakit. Oke, jadi sisi rumah sakit bisa terlihat ya. Ini untuk rumah sakit, kemudian ini untuk petugas UTD. Nah,
Untuk latihan ini kita akan menggunakan akun yang namanya rs.admin@mail.com dengan password 123456. Oke. Kemudian satu lagi ini kita akan menggunakan login yang biasa kita gunakan admin bsi@gmail.com dengan password admin 123. Oke, jadi nanti kita akan tektokan nih. Kita akan berlaku sebagai petugas rumah sakit maupun petugas UPD ya. Paham ya? Jadi kalian juga bertindak sebagai petugas UPD dan juga bertindak sebagai petugas rumah sakit ya. Paham ya? Jadi nanti ya timnya berpindah laman merah sama laman biru. Oke? Ya kita ada dan buka kok. Oke, siap. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama kali eh, dilakukan rumah sakit pada saat meminta darah itu dia harus lihat dulu stoknya ada atau tidak. Itu kan poinnya. Sama kayak kita belanja juga, ada nggak stoknya? Gitu kan. Nah, di sini juga sama ketika kita melakukan permintaan, dipastikan dulu stok darah yang kita minta itu tersedia. Komponennya apa, golongan darahnya apa, kebutuhannya berapa. Ya. Oke. Nah, kemudian tugas dari UTD adalah menyediakan informasi mengenai stok darah tersebut. Nah, dari mana stok darah tersebut muncul? Yaitu dari kegiatan yang sudah kita buat. Dari awal misalkan kita mulai upload kegiatan, kemudian donornya apa mendaftarkan diri, kemudian diambil darahnya sudah selesai, kemudian proses Sidoni Lab di laboratorium, ada pengamanan darah, ada apa namanya pengolahan komponen darah sampai dengan darah itu masuk ke produk rilis dan siap dijadikan stok untuk diminta atau digunakan oleh rumah sakit. Nah, untuk praktikum kali ini kita tidak akan mengulang dari awal. Kita tidak akan mengulang prosesnya itu dari mulai upload data dan sebagainya macam. Kita potong kompas dulu nih. Jadi kita harus sediakan stok darah. Bagaimana caranya? Kita bisa lakukan secara manual. Yang Di merah. sini ada kita akan lihat dari sisi eh, TDPMI ya. Kita akan lihat data di sini. Darah. Oke. Kalian membuat stok darah ya. Bayangkan stok darahnya itu belum ada. Sudah kalian membuat stok darah, menambahkan stok darah. Yuk. Silakan Pak. Oke. Nanti siapkan juga notnya atau dicatat boleh kita buat supaya nanti darahnya tidak tertukar nih sama yang lain ya. Kalau jadi oh kakaknya apa? Oke, kita akan buat nomor kantong eh, berdasarkan NIM kalian ya. Kita akan buat nomor kantongnya itu berdasarkan NIM kalian ya. Jadi kan nggak mungkin sama tuh sama yang lain ya. Jadi caranya pertama kita klik di stok darah, lalu kemudian kita masuk ke table stock. Oke, sudah masuk ke table stock. Kemudian kita akan lakukan yang namanya tambah stok darah. Oke, di sini silahkan dipilih petugasnya, bebas saja ya. Bebas kalau nggak ada bebas. Yuk. Kemudian di sini kalian masukkan nomor NIM kalian ya. Stok darah. Misalkan begini, saya save dulu ini. Nanti ini jadi nomor kantong yang saya punya. Saya akan masukkan ini. Lalu kemudian kalian tentukan produk darahnya ini, produk apa. Misalkan produknya PRC. Lalu Kantongnya nanti golongan darahnya, golongan darah pastikan Anda tidak salah klik ya. Di ini bagian depan yang dikliknya, lalu berarti Kak, kemudian pilih konsentrasi, rekrutmen. konsentrasi. Nomor kantongnya NIM kalian. Kemudian kalian pilih tanggal expire, sorry, sebelum tanggal expire, kalian pilih tanggal rilisnya. Kita mundurkan 1 hari, oke.
kemudian kalian pilih tanggal uploadnya, kita mundurkan juga 1 hari, kemudian pilih tanggal expire-nya, kalian majukan beberapa hari ke depan, bebas ya. Itu kita anggap apa namanya tanggal kadaluarsanya, kemudian tanggal olahnya juga kita pilih 1 hari sebelum dari hari ini. Nggak usah bingung mau itu siapa gitu yang kamu suka. Nggak usah bingung mau pilih mana pilih mana. Kemudian masukkan volume yang di yang, apa volume darahnya, lalu kita simpan. Sehingga kita sudah memiliki satu stok darah sesuai dengan apa namanya sesuai dengan keinginan kita. Kita cek ya. Jadi setelah kita masukkan, kita cek kembali di stok darah, di table stock, apakah data yang kita masukkan tadi sudah ada. Kita klik di kolom search, saya masukkan sebentar. Nah, saya sudah punya stok darah dengan nomor kantong 12 12 12 12, kemudian golongan darahnya A positif, produk darahnya PRC, kemudian tanggal akta rilis dan lain sebagainya sudah ada di sini. Oke, itu yang kalian buat dulu pertama. Silakan. Belakang nomor kantongnya pakai ini ya. Ini. Kalau adanya bebas. Kan sesuai kami Bapak. Ya, harus kita ya. Ada. Ini tanggalnya tanggal sekarang. Volumenya bebas asal dengan 1 liter. Kalau mau kantong nggak, ya kan? Karena baik-baik saja. Ya jangan kalau yang tidak prinsip, jangan terlalu dipikirkan mendalam ya. Kalau tidak prinsip, ya. Misalnya petugas kita nggak punya keahlian atau punya teknikal ya. Ya, itu biasa aja. Tapi nggak usah terlalu lama memikirkan memilih. Ya, PLC atau RFP ya, nggak usah terlalu pilih salah satu aja. Itu nanti kan kalian ingat ya, beda-bedanya. Tanggalnya tanggal sekarang aja, stoknya. Tanggal ini sekarang aja, tanggal sekarang aja. Kemudian kalau sudah kalian cek di tabel stok, dicek kemudian di kolom set masukkan kantongnya, NIM kalian di kolom set nih, di kolom set masukkan NIM kalian harus sudah ada, ya. Kantong sesuai NIM kalian muncul sebagai stok, ya. Satu aja ya punya kantongnya ya. Ada. Ya, oke, Cip. Kita yang bilang dulu. Yang bilang ya data, objek. Ya, data kemudian menentukan ini. Tinggal ini berset ya. Ya, tabel stok. Oke, cari dan ada ya. Ingat-ingat ya, ingat di foto dicatat dulu. Jangan sampai itu sama punya pertanyaan ya, bagaimana ya. Nanti akan kalian ambil sebagai pertanyaan ya. Jadi nanti kalian sebagai ahli rumah sakit akan meminta golongan darah sesuai yang kalian buat stoknya ya. Sesuai yang kalian buat stok nanti. Tapi yang belum apa? Yang enggak 1 liter. Ya, sesuai kantong kan. Iya. Berapa kilo ya? Itu ya. Masukkan nomor kantongmu di short. Masalah di kantongmu. Dengan foto. Ya.
Bisa, dan saya ditarik di stok darah, kemudian masukkan kita ke stok. Stok inserting, Oke, sudah ada semua yang belum siapa? Kurang apa? Pemikiran yang lain? Apanya? Iya, yakin. Yakin. Ah, sudah. Berhasil lah. Sudah ya. Siapa yang belum? Sudah ya. Oke, sudah Pak. Sudah berhasil semua. Diingat-ingat ya, nggak boleh terbuka. Oke, silakan Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi poinnya kita sudah membuat stok darah di sisi UTD. Oke. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah punya stok darah tersebut itu yang nanti bisa dilihat oleh rumah sakit ataupun BDRS. Jadi pastikan nanti untuk praktikum selanjutnya kalian eh, ingat ya nomor kantong, komponen darahnya apa dan golongannya apa. Untuk memastikan nanti nggak salah minta. Oke, kemudian kita akan lihat dari sisi rumah sakit. Kalian sudah login ke rumah sakit menggunakan RS ya, admin Ya, sudah masuk semua. ya Pak. Oke. Kita akan masuk sebagai RS admin, kemudian masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sini kita akan coba melakukan permintaan darah untuk kebutuhan transfusi. Oke. Yang pertama, karena ini kebutuhannya transfusi, berarti kan pasiennya ada, gitu kan, yang mau ditransfusi. Beda dengan dropping, dropping minta darah nggak perlu ada pasiennya, jadi hanya untuk kebutuhan stok. Nanti eh, ketika ada kebutuhan dari ruangan, maka ruangan akan meminta ke bank darah. Jadi pastikan yang pertama kita punya data pasien dulu. Oke, saya akan coba buat di sini. Klik di menu pasien, lalu tambah. Tambah itu tambah data pasiennya. Oke. Kemudian kita buat nomor rekam medis ya. Misalkan nomor rekam medisnya. Nah, untuk nomor rekam medis nanti kalian bisa buat dengan NIM kalian. Nomor rekam medis sama dengan NIM sama. Ya, jadi nggak apa-apa kantongnya sama NIM kalian, nomor rekam medis juga NIM kalian supaya mengidentifikasi kalau itu kalian. Ya, Oke, sudah masuk nomor rekam medisnya. Kemudian kita masukkan nama, pakai nama kalian saja. Ya. Kemudian masukkan alamat, kemudian masukkan tanggal lahir, jangan lupa tanggal lahir si pasiennya. alamatnya bersangka lengkap, juga gitu aja. Oke, dari kontak langsung di sini. Oke. Golongan darahnya disesuaikan dari permintaan tadi ya. Golongan darah betul disesuaikan dengan alat yang kalian buat. Ada dari itu. Yang lucu, kamu tidak lucu kok tak kalah. Oh iya. Lalu untuk penanggung jawab, ini penanggung jawab itu adalah penanggung jawab pasien ya. Itu silakan kalian buat, kalian isi saja dengan nama apapun silakan, lalu simpan. Yang Parsenon juga ada Parsenon itu bercanda. Iya bercanda. Ya sesuaikan stok darahnya ya. Golongan darahnya sesuaikan tadi yang punya tadi ya. Nomor telepon nanti yang penting bisa dihubungi oleh polisi. Seno, Seno. Ya. Oke, sudah Pak. Pasien sudah terupdate. Oke, kita sudah buat satu pasien, kemudian kita akan melakukan permintaan transfusi darah ke UPD. Ya. Jadi yang pertama kita lakukan, klik di menu transfusi, ya. Kemudian kita buat order baru.
Kita pilih order baru. Oke, ini saya batalkan dulu. Transfusi order baru kan mau order darah. Kemudian tambah permintaan. Oke. Ya, di sini order baru, kemudian kalian tambahkan permintaan. Tadi kalian sudah buat nama pasiennya ya. Sekarang pilih bagiannya, misalkan, kemudian tanggal permintaannya kita buat saja today, tanggal hari ini, kemudian tanggal diperlukannya juga Ya, tanggal. ya. Lalu kemudian kalian pilih UTD PMI-nya yang Kabupaten Tangerang karena kalian simpan di klasternya Kabupaten Tangerang. Contoh kita pilih. Lalu selanjutnya kalian pilih nomor rekam medik. Tadi kalian buat nomor rekam mediknya menggunakan NIM. Ya, tinggal pilih NIM-nya saja. Oke. Tangerang, Tangerang. Oke. Ya, Jadi sistem nanti akan menampilkan seluruh data berdasarkan nomor rekam mediknya. detik. Ya. Wih, sifat. Kalau keluarnya bukan nama kalian berarti ada masalah ya. Karena NIM-nya harus sesuai. Pokoknya berkali. Kalau sudah tahu pasien, kalau belakang berkali ya. Transfusi dia tiga. Ya, oke. Supaya bisa ditransfusi maksudnya. Ya, oke. Diagnosanya berat, yang ini gambaran berat. Alasannya mungkin apa gitu. Habisnya disesuaikan ada dalam 30. Kalau permintaan obatnya yang mau dibeli yang wes bebas obatnya bebas parah itu kamu nggak berarti itu dia kamu ini Markus 12 sama aku nih gawe nggak ngerti Nah, kamu tadi nginginnya mana? Sudah ya, mana? Harusnya enggak, harusnya penting. Baru aku tanya lagi dia. Siap, bos. Ya, enggak. Kamu tuh konsentrasi ini balik konsentrasi itu oh enggak oh oke ya oke kanan di sini kanan dan nah oke yang bagian di bawah berarti kan yuk sudah ya sampai sini bagian di bawah. Ini berarti kan Pak Firman akan menjelaskan ada pilihan apa namanya stoknya. Ya, oke. Jadi kalau pembuatan data pasiennya tidak salah, harusnya dia akan muncul di informasi darahnya itu adalah golongan darah pasien. Ya. Jadi terkunci ya. Jadi kalau nggak mungkin misalkan minta darahnya B nanti keluarnya golongan darah yang lain. Pasti golongan darah B. Begitu juga kalau kita minta darah golongan A, maka munculnya juga A. Nanti kita tinggal menentukan berapa banyak jumlah permintaan dan jenis komponen darahnya. Saya tadi buat, ya nanti dicocokkan dengan yang kalian buat ya. Tadi saya sudah buat stok darah, itu golongan darahnya A dan jenis darahnya PRC. Nah, lalu kemudian saya lakukan permintaan pasiennya juga golongan A, darah saya PRC, saya klik di sini, kemudian
saya masukkan, saya punya satu stok, jadi saya masukkan satu. Jadi kalian cukup masukkan satu sesuai nanti dengan stok darah yang kalian buat. Lalu kemudian dilengkapi informasi petugasnya, dokter siapa yang meminta, kemudian nama petugas yang mengambil sampelnya, kemudian tanggal pengambilan sampel ya. Tanggal Oke. pengambilan sampel kita buat tanggal hari ini saja, kemudian kita kirim. Nah, pemilihan tadi apa komponen sesuaikan golongan darah itu kan yang kalian buat tadi ya. Sama tadi PRC atau PFC atau LTC itu sesuaikan ya. Ya. Terus kemudian jumlah pasiennya satu aja. Bentar banyak ini. Oke. Jadi hanya mencentang satu saja, tidak usah banyak yang sesuai dengan kalian. Tugasnya bebas, dokternya siapa? Kalau punya, ayo. Alasannya sudah apa nanti kan dibayar juga. Di bawah itu tanggalnya belum, nama dokternya belum, nama dokter di situ yo 12 jam 15. Ya udah, yang terakhir, Oke, kita tugasnya. Yang isi ada isi konten isi kanan kalau apa kamu belum isi bagiannya isi belum oh kapan 15 oke 15 oh ini Tangerang, Tangerang aja, nggak kemana-mana. Terus ini, ya kan? Perhatikan, ya gini tadi, back. Jadi kalau kalian mengisi informasi ini harus teliti. Kenapa? Kalau kalian fokus di satu titik aja, biasanya kan kadang ada beberapa kolom tuh, satu kolom, dua kolom di sebelah kiri dan kanan. Nah, banyak yang ketinggalan yang kanan itu nggak terlewatkan, yang harus diisi. Biasanya fokus kalian itu mesti dari atas ke bawah aja. Kalau sudah ngisi dari bawah, dikiranya sudah lengkap. Padahal di kolom sebelah kanan itu masih ada isian. Ya, jadi sebaiknya kalau ngisi itu dari kiri ke kanan, ya ke bawah, kiri ke kanan, ke bawah gitu. Ya, itu kalau informasi nggak enak, kan nggak kelewatan. Kecuali kalian mau dari atas ke bawah, kemudian ke atas lagi ke bawah, sisi sebelah kiri, baru sisi sebelah kanan, gitu ya. Terima kasih semua. Jangan banyak-banyak, satu saja. Kamu tadi kan cuma bikin satu, toh. Kamu bisa apa tadi? Golongan darahnya? Hah? Apa? Golongan darahnya apa? Nah, satu aja. Satu aja. Pasiennya satu, bisikan. Jumlah pasiennya satu. Satu aja. Ya, oke. A plus. Enggak. Bukan kamu tadi A plus pilihnya. Ya, oke. Itu, dokternya bisikan. Yuk. Bisikan. Ya. Ya, tanggalnya. Yuk, bisikan. Fix itu. Ya. Program. Ya. Oke, kirim. Udah, kirim. Ya. Begitu ya. Golongan darah ID harus diisi, reses ID harus dilengkapi. Dari sini dulu dilihat sini baru ke sini gitu tuh. Aduh. Oh. Ya, diisi. Ya, buka, buka, kosong, lima, dua, dua, ya, itu ya, tiga.
Tiga, 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 ya, kemudian bawah dan diagnosis dan juga permintaan, oh, biasa, oke, alasan, oke, oke, nah, satu aja, oke, satu, oke, terus, ada ya, ini panjang. Kamu di PC, saya sama yang nggak punya PC-nya. Kamu sudah. Ini berapa? Ini kan? Iya. Siapa ada yang ngambil? Ganti stoknya, kamu kalau ke UTB ganti stoknya komponen ganti. Komponen ganti. Oh, kalau besar ada besar. Ya. Kamu kalau TB kemudian dari komponen ya, kemudian diinfeksi. Jangan, bisa ya. Oke Pak, silakan Pak, lanjut, sudah bisa. Oke, baik ya. Lanjutin dulu, kamu tinggalkan kamu. Nah, jadi nanti kalau misalkan tadi data masih bisa diedit ya. Jadi permintaan ini kalau selama belum disubmit itu nanti bisa kita edit. Misalkan ada perubahan data kita klik di sini. Selama belum verifikasi ya. Artinya belum ada verifikasi dari pihak UPD PMI maka masih bisa dilakukan update data. Tapi setelah diverifikasi maka data itu sama kayak kita belanja ya, kayak kita belanja di e-commerce, di apa, di toko-toko online, begitu sudah disubmit, sudah verifikasi, maka yang bisa dilakukan adalah membatalkan permintaan atau meng-cancel ya. Kalau untuk merubah sudah tidak bisa dilakukan lagi. Jadi harus dibuat yang baru. Oke. Nah, selanjutnya adalah setelah proses ini selesai, maka dari sisi UTD kita bisa lihat ya, dari sisi UTD ini akan muncul yang namanya notifikasi di bagian ini dashboard ada notifikasi ternyata ada 23 permintaan ya. Kemudian selanjutnya petugas UTD harus melakukan verifikasi permintaan tersebut ya. Kalian bisa lakukan klik di bagian transfusi ini atau kalian bisa klik di bagian data kemudian klik di bagian order darah lalu di situ klik menu transfusi. Setelah muncul, kemudian di sini kita cari nama pasien atau menggunakan apa namanya? eh, oh sorry, ini hanya menggunakan nama pasien.
kita cari nama pasiennya di sini, misalkan saya menggunakan yang tadi saya masukkan, maka akan muncul nama pasien yang dimaksud ya. Lalu kemudian petugas UTD akan melakukan verifikasi pesanan ya. Detailnya bisa dilihat terlebih dahulu, atau kalau misalkan sudah sesuai atau sudah lihat detailnya, maka kita lakukan verifikasi pesanan. Klik di verifikasi pesanan, lalu kemudian kita tunggu sebentar. Oke, ini datanya sesuai dengan permintaan yang dilakukan oleh rumah sakit, lalu kita akan verifikasi. Di sini misalkan jumlah pemesanan satu, lalu kita verifikasikan sebagai satu. Kenapa ini harus diverifikasi? Karena memang terkadang ada permintaan itu lebih dari satu, tetapi setelah kita kaji, biasanya petugas mengkaji ini kebutuhannya nggak nyampe sebanyak itu, lalu kemudian biasanya kita kurangi. Dilebihkan tidak mungkin, tapi dikurangi bisa. Nah, ini kita buat sama, permintaan satu, kita verifikasi satu. Lalu kita verifikasi. Ya. Maka eh, apa namanya, permintaan tersebut sudah terverifikasi dan dia tidak akan lagi muncul di bagian ini seharusnya. Nah, jadi kalau sudah diverifikasi, data tidak akan muncul lagi di bagian apa namanya, di bagian order transfusi ya. Nanti dari situ rumah sakit akan bisa lihat gitu ya, di dashboardnya dia akan bisa melihat jumlah eh, yang menunggu verifikasi. Tadi beberapa sudah diverifikasi, ya kemudian jumlah yang belum diverifikasi sebanyak 19. Kalian bisa lakukan proses verifikasi di sisi UTD-nya sampai di sini semuanya habis ya, baru nanti kita lanjut. Nah, ini masih banyak ya. Silakan kalian verifikasikan dulu permintaan kalian. Masih ada 2 orang yang belum verifikasi. Satu orang lagi. Oke, baik. Semua sudah selesai verifikasi ya. Jadi dari sisi UTD sudah kita verifikasikan, baru nanti sisi rumah sakit bisa lihat bahwa permintaannya sudah diverifikasi. Ya, di sini sudah 0 verifikasinya. Oke. Kemudian selanjutnya setelah diverifikasi apa yang dilakukan gitu ya. Nah, setelah verifikasi dilakukan, maka petugas dari rumah sakit itu akan membuat yang namanya eh, form permintaan darah. Jadi form permintaan darah ini dicetak, kemudian
ditandatangani oleh dokter yang meminta dan dia harus diberi cap rumah sakit. Nah, gambarannya seperti ini ya. Saya cari nama pasien sesuai. Nanti kalian akan cari ya berdasarkan rekam medis atau berdasarkan nama, lalu dicetak formnya, cetak form. Maka sistem akan menampilkan form yang akan dicetak atau lembar permintaan darah yang akan dicetak. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi ininya akan sama. Di sini akan ada nomor yang namanya nomor order transfusi ya. Kemudian isi di dalamnya juga sesuai dengan yang kalian inputkan tadi, sesuai juga permintaannya ya. Di sini permintaan darahnya PRC biasa banyak 1 unit, 1 kantong. Oke. Nah, ini bisa di-download ya. Oke. Lalu setelah itu eh, dokumen ini berikut dengan apa namanya? Berikut dengan sampel darahnya dikirimkan ke UTD PMI yang kita tuju ya. Nanti setelah dikirimkan, maka kita akan masuk ke sisi petugas PMI lagi nih, petugas UTD lagi. Nah, saat rumah sakit mengirimkan form permintaan darah dan sampel darah dan kemudian diterima oleh petugas UTD PMI atau petugas UTD RR. Yang pertama dilakukan adalah eh, form dan sampel darah itu kita cek dulu, kita periksa apakah sudah sesuai atau belum. Ya. Nanti karena ini permintaan transfusi, kita klik di petugas transfusi, lalu klik di penerima sampel. Karena proses yang pertama adalah menerima sampel terlebih dahulu. Oke. Kemudian proses selanjutnya adalah update petugasnya. Petugasnya siapa yang menerima sampel. Kita cari ordernya sesuai dengan nama kalian tadi. Oke. Lalu setelah itu dilakukan update petugas. Sini update petugas, kemudian pilih petugasnya siapa, bebas ya. Kalian silakan pilih ini petugas yang terdaftar di sistem. Lalu tanggal terima sampelnya. Kita buat tanggal hari ini saja. Oke, kita klik. Kemudian kita simpan. Oke. Setelah berhasil disimpan, maka sebelum sebelum membuat cetak form terima, kita akan lakukan pengecekan. Tadi pengecekannya secara ini sudah dilakukan, kemudian kita inputkan data hasil pengecekannya. Kita klik di lembar cek, kemudian di sini kita masukkan datanya. Nama pasien formulir kita anggap sesuai, kemudian nomor rekam medisnya sesuai, antara sampel dengan form permintaan darah, lalu tanggal lahirnya sesuai, kondisi sampel juga sesuai, volume sampel juga sesuai, kemudian jenis komponen volume yang diminta ada, kemudian tanda tangan dokter yang meminta juga ada, nama tanda tangan petugas pengambilan sampel ada, cap stempel rumah sakit ada. Jika sudah, kemudian tambahkan nama petugas rumah sakit yang mengantarkan sampelnya. Misalkan Deden namanya. Lalu kemudian kita simpan jawaban. Oke, oke ya. Kemudian langkah yang terakhir dari penerimaan sampel adalah kita klik dulu di penerima sampel. Ada yang namanya eh, pembuatan atau cetak form terima. Form di mana form terima ini digunakan nanti untuk pengambilan darah oleh petugas yang meminta darah. Cetak form terima gambarannya seperti ini. Nah, ini jadi pasien atas nama Firman, rumah sakit RS Admin, golongan darah A, sebagai penyakit dalam, ini petugas yang menerima. Oke, jadi sampai situ kalian buat dulu tuh, ya. Kalian buat tadi, terima sampelnya, lalu update petugasnya, lalu cek di lembar checklistnya itu, kemudian cetak formnya. Nanti PDF saja gitu ya. Oke, silakan. Ini
Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan ya. Ini kan tadi mau yang merah, merah ini sini baru gas kan bersih, setelah itu penerima sampel sampai iya. Langsung tahu baik ya. Langsung selesai ini. Kembali ke rumah siapa lagi? Lagi cari cakap setelah itu oh iya Ya, lo sudah selesai? yang cetak Tapi yang belum, cetak bilang. Cetak itu dia nggak sampai cetak ya. Yang bilang cetak itu yang cetak. Verifikasinya kan kamu kan. Ya. Gabung kita kali jadi gabung. Gabung ini. Sudah. Cetak, itu cetak, kamu cetak. Ya besok kalau ujian itu, kalian kan melakukan proses. Nah nanti yang dikumpulkan tuh bukti itu seperti itu, bukti pengambilan, gitu kan? Dicetak, kemudian di PDF kan nanti PDF digabung dengan yang atas.
kayak nomor kantongnya, kemudian permintaannya, kemudian NPI-nya, kan semuanya ada nama kamu. Kalau nggak ada nama kamu, saya ganti kamu kan. Jadi sebagai identifikasinya. Hah? Iya. Nah, berarti kalau kamu udah bisa mengirim semua ini, bisa menguasai aplikasi ini. Oh iya, Ya, jadi tahu prosesnya. bisa case. Ya, ya. Ya. Oke. Jadi nggak tahu. Aku udah. Iya. Nanti nggak berbeda pakai angka BPR. Ya, ya. Bunyinya apa ya LPDR? Kalau nggak LPDR ada dulu. Ya, dilanjut Pak. Oke, baik. Nah, proses penerimaan sampel sudah selesai, lalu kita akan lakukan proses pemeriksaan cross-matching untuk memastikan bahwa darah yang nanti akan didistribusikan sudah kompatibel atau sudah cocok dengan darah yang dibutuhkan. Maka selanjutnya adalah dilakukan proses pemeriksaan cross-matching. Jika sudah selesai proses cross-matching, maka data harus diinputkan juga. Jadi kita klik di bagian menu pemeriksaan, lalu kemudian pertama kita akan cari dulu nama pasiennya. Lalu setelah ketemu nama pasiennya, kemudian yang akan kita lakukan adalah update petugasnya. Karena petugasnya bisa saja berbeda-beda. Kita update dulu petugas yang melakukan pemeriksaan, pilih nama petugasnya. Kalian pilih saja berdasarkan data yang ada. Kemudian petugas ceknya bisa kalian inputkan, misalnya masukkan, misalnya kemudian tanggal periksa sampelnya, ambil saja hari ini. Kemudian klik dengan crossmatch, ya. Lalu kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, lalu akan muncul notifikasi, kita klik case, maka petugas sudah kita update, lalu kemudian kita cari lagi pasiennya. Kita akan masukkan yang namanya crossmatch atau data crossmatch, ya. Nah, di sini akan ada pertanyaan pilih nomor kantongnya, ya. Jadi kalian akan pilih nomor kantongnya sesuai dengan nomor kantong yang kalian buat tadi. Ya, misalkan ini nomor kantong yang saya buat, harusnya muncul. Oke, kita klik lalu kita kirim. Setelah itu sistem akan menampilkan nomor kantong tersebut. Kemudian kita akan pilih update crossmatch untuk menginputkan data hasil crossnya. Nah, kemudian data hasil cross itu apa sih isinya? Apa kan metode yang kita gunakan? Kita pilih metodenya apa yang kita gunakan. Lalu kemudian hasilnya apa? Adakah aglutinasi? Kalau ada berarti kan positif. Ini secara default isinya adalah negatif. Kemudian hasil kompatibel. Kemudian di sini tinggal masukkan tanggal crossmatch saja. Ya. Anggap crossmatch-nya hari ini. Lalu kita simpan atau kita update. Di sini tidak usah dipilih crossmatch grade karena crossmatch grade itu kalau terjadi hasilnya income, hasilnya incompatible, kemudian di situ ada di sini defaultnya negatif, kemudian di situ positif, ya. Berarti ada masalah, ada inkompatibilitas. Baru itu dikerjakan. Tapi kalau tidak, kita cukup memasukkan eh, tanggal pemeriksaannya saja. Lalu kemudian kita update. Maka data prospectingnya sudah masuk. Jadi urutannya nanti update dulu nama petugas pemeriksanya, ya. Kemudian setelah itu masukkan data crossmatch, lalu update data masukkan nomor kantong, lalu update data crossmatch, ya. Setelah itu baru cetak label. Cetak label ini sistem akan menampilkan label sesuai dengan nama pasien yang meminta darah. Ya, ini nanti yang akan ditempelkan di kantong darah. Ya, oke. Silakan.
Tadi mau prospek Wih, namanya cari nama sudah. Apa caranya udah tab yang tidak pakai ditutup. Tabulasi yang nggak kepakai ditutup dulu. Kita udah nggak kepakai. Ya, pakai aja. Apa? Udah hujan dulu. tidak Oke. muncul kita cari sendiri anu apa ini Apa? saya Coba dicek itu kamu dari nomor kantongnya di catat itu juga dapat. apa ini Tabulasi nggak pakai ditutup. Ya tunggu. Baru cek. Tabulasi nggak pakai itu. Nggak pakai tutup tabulasi. Tasnya nggak pakai tutup. Tunggu sebentar, tunggu. Ada sedikit gangguan nggak ada ya Pak ya? Iya. Udah trouble ya Pak? Ya, kelihatannya ada sedikit gangguan nih Pak. 504 Pak. 504. Dan saya minta dicek dulu. Recording Pak. Ya kita absen dulu ya. Absen dulu. Dari bulan ke Mbak Mega. saya
Silakan absen dulu yuk. 1 menit. Itu time out, Pak. Sebentar Pak, kita lagi minta cross check dulu sama tim. Siap, Pak, siap. Itu surat Nabila izin kok apa? Kenapa gitu? Itu jemput kakaknya di stasiun gitu. Nabila, Arjuna, Khairun, Indra, Godeliva, Hadir Pak. Yulkifli, Yebi, Melani, Mila, Nur, Magdalena, Marianus, Prayogo, mana? Nggak ada Dia broker dia. Misalnya, Gilbert nggak ada kemana sih? Kemana? Maria? Apa nggak ada itu? Bentar ya, kita baru cek server di Sidoninya edukasi. Bentar, ditunggu. Nah, tugasnya besok kalian mengirimkan compile data permintaan darah ya. Permintaan darah silahkan dikumpulkan dalam satu PDF. Dalam satu PDF tadi label-label tadi pengambilan darah, ya kan? Kemudian label kantongnya tadi itu dijadikan satu ya. Kemudian tadi ada form apa namanya? Form penyerahan tadi loh. Yang kalian bisa cetak silakan cetak versi PDF jadikan satu ya. Jadikan satu tapi kecil-kecil aja dikompres saja ya. Pakai I love PDF ya. Pakai I love PDF. Nanti kumpulkan di Adlink ya. Kumpulkan di Adlink. Oke, halo Pak Seno. Ya Pak. Ya, ini kemungkinan sedang ada trouble Pak untuk yang server si edukasi ini. Sepertinya nggak bisa lanjut nih Pak. Ya, Tapi Pak. nanti untuk teman-teman mahasiswa nanti melanjutkan saja sesuai dengan yang tadi sampaikan. Karena emang tadi baru sampai situ Pak, nanti bisa dilihat di videonya di YouTube-nya BSI ya, yang kelas sebelumnya itu di situ juga lengkap ya. Silakan di situ. Siap Pak, siap. Oke, jadi tugas kalian tadi, jadi mengambil semua dokumen yang bisa dicetak, ya dicetak baik dari pengambilan permintaan, kemudian dari labelnya, silakan dicetak, kemudian jadikan satu PDF, satu lembar PDF ini satu file gitu kan. Versi kecil itu ada. Nanti kan situ ada identifikasi nama kalian atau NIM kalian ya. Jika nanti kamu sudah mengidentifikasi, kirimkan di admin sebagai tugas. Ya, dan kalau kalian tidak jelas terkait dengan atau belum paham dengan langkah-langkah permintaan darah, kalian bisa like and subscribe YouTube. Dan dari itu nambah 2.800 itu yang salah kamu kok Pak Sino. Yang salah siapa? Pak Sino punya resource mahasiswa kok nggak sama subscribe banget kan kamu. Ya. sedikit pemaksaan.
Lo enggak maksa, saya enggak maksa, saya hanya nyuruh kalian gitu. Iya, ya, silakan di like and subscribe Poltekkes BSI. Di situ ada videonya, silakan diikuti langkah-langkahnya sama persis. Ya, oke. Oke. Kira-kira cukup Pak Firman ya. Kita lanjut besok untuk besok karena Senin Selasa Pak. Ya. Untuk besok kita infokan kemungkinan bisa jadi kita online karena yang Senin Selasa itu nge-Zoom ya. Nge-Zoom yang Senin Selasa libur. Ya, libur besok libur. Tapi kita infokan berikutnya ya. Oke. Ya, Senin besok, Senin sama Selasa besok libur karena Idul Adha. Ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Firman atas paparannya untuk hari ini. Semoga apa yang Pak Firman sampaikan bisa mahasiswa pahami dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Oke, Pak Firman, ya. Kita tutup Pak Firman. Ya, baik. Terima kasih, Pak Seno. Ya, kita tutup pertemuan pada siang hari yang berdebat sama-sama. Semoga apa yang disampaikan Pak Firman bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Berdoa sesuai gambaran keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman. Salam sehat selalu. Sama-sama Pak Seno, terima kasih. Saya izin duluan. Ya Pak, monggo Pak, silakan.